Tiap hati rasakan terang kasih-Mu. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan pujian kita. Kita memberikan pujian kepada Allah kita yang maha suci. Suci, suci, suci. Dalam doa. Suci, 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 sucilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih diizinkan untuk boleh beribadah, bersekutu bersama saudara seiman dan dengan Engkau ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengundang Engkau hadir
Engkau memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan terlebih Tuhan bagi kami yang melayani hari ini. Kami mohon ya Tuhan, pakailah kami, layakkanlah kami menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga hanya pujian dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami menyerahkan juga saudara-saudari kami yang hari ini mereka terbaring sakit sehingga mereka tidak bisa beribadah. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kesembuhan. Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka yang dalam pergumulan. Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah berita anugerah yang diberikan kepada kita yang datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dia akan mengampuni kita, Dia akan memberikan kita keselamatan. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan menaikkan pujian kita kepada Dia, Allah yang hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Mari kita menaikkan pujian kita. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Dialah Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita terus memuji Dia, memuliakan namanya. Aku mau memuji Tuhan. I will sing of the mercies of the Lord.
forever. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of with my mouth will I make known thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness for all generations. I will sing of the blessings of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Dengan keyakinan dan sebuah pengakuan tentang iman kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa syafaat, dipersilakan duduk kembali, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami terus boleh bersaksi, kami boleh menyatakan akan kasih dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu ya Tuhan, masa-masa ini, masa di mana kami melawan virus, kami mohon Tuhan, biarlah anugerah, kekuatan, pertolongan dari Tuhan terus menyertai kami. Boleh bersyukur, kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk semua tenaga medis,
semua orang sukarelawan yang membantu, bahkan setiap orang yang bersama-sama melawan virus ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan yang memberikan mereka sukacita dalam melayani. Sehingga dengan bersehati dan dengan iman percaya, kami yakin dengan pertolongan Tuhan, maka wabah virus ini boleh dihentikan dan setiap yang sakit boleh disembuhkan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap orang yang terkena virus ini. Kami mohon Tuhan biarlah jamahan-Mu memberikan kesembuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau memulihkan. Bahkan Engkau yang memberikan setiap kami kekuatan kesehatan, imun yang baik. Sehingga dalam keadaan apapun kami boleh tetap sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kami sekalian. Kami tahu Tuhan dalam masa yang sulit ini, hanya Engkaulah Tuhan sandaran dan pengharapan kami. Biarlah dalam masa ini kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa yang boleh mencari Engkau Allah yang hidup dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk keadaan ekonomi di negara kami. Juga bahkan perekonomian di tengah jemaat kami. Kami mohon Tuhan Kau memberkati. Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Kami yakin Tuhan memeliharakan kami. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu. Biarlah Tuhan tetap kuatkan iman percaya jemaat-Mu. Untuk kami boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang buka jalan dalam setiap pergumulan masalah. Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa biarlah Tuhan berkati gereja kami, khususnya Kalam Kudus. Kami mohon biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati, baik jemaat-Mu, semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan memberkati, memberikan kami kasih, memberikan kami kesehatian untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, memberitakan Injil-Mu, menjangkau banyak jiwa buat Tuhan. Jadikan gereja-Mu ya Tuhan sebagai berkat, sebagai kesaksian tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kalaupun ada hal-hal yang belum kami sampaikan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mengetahui semuanya. Kami yakin Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk menanti dengan iman setiap jawaban doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita, biar Roh Kudus menolong kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Firman-Mu tak pernah berubah, dan firman-Mu adalah penolong dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan pakailah hamba-Mu, penginjil Alvin, yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memampukannya untuk boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan, tolong kami semua untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16. Matius pasal yang kelima, ayat 14 hingga 16. Inilah firman-Nya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman-Nya dalam hidupnya. Ibu, Bapak, Saudara, adanya wabah virus tidak akan pernah melunturkan identitas kita sebagai orang Kristen. Adanya kehidupan yang sulit, seberapa sulit pun, tidak akan pernah membatalkan panggilan Tuhan kepada setiap kita sebagai orang Kristen.
Karena firman-Nya sebagaimana yang tadi kita baca, dikatakan bahwa ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Tuhan kita yang melekatkan identitas ini kepada orang-orang percaya, kepada setiap pengikutnya. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan kita mengatakan berbahagialah kepada semua orang yang bisa mencapai hal itu. Tetapi mulai ayat 13 sampai 16 ini, Tuhan Yesus meletakkan identitas itu kepada para muridnya, kepada kita semuanya. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Tentunya tidak berlebihan jikalau Tuhan kita juga menghendaki supaya setiap muridnya, setiap kita, itu memiliki hati, memiliki pola pikir, memiliki hidup sebagai terang di tengah dunia ini. Tidak ada pengecualian ketika kehidupan yang sulit, ketika adanya wabah, lalu seolah-olah melunturkan identitas kita sebagai terang. Dan tidak akan pernah membatalkan panggilan Tuhan kepada kita sebagai terang di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberikan contoh, 2 contoh di dalam bagian yang kita baca ini. Yang pertama yaitu terang itu digambarkan sebagai kota yang terletak di atas gunung. Dan yang kedua adalah pelita. Identitas sebagai terang ini tidak mungkin tersembunyi, bagaikan kota di atas gunung. Dan juga identitas sebagai pelita, sebagai terang itu, yaitu memberikan dampak di sekitarnya. Yaitu pelita yang memberikan terang, yang menerangi orang-orang di sekitarnya yang ada di dalam rumah. Hal ini menunjukkan bahwa terang, yaitu identitas kita sebagai terang, itu selalu berdampak yang baik. Terang itu memberikan pengaruh yang baik. Di mana ada terang, kebaikan itu selalu ada. Bukankah hari-hari ini kita menghadapi, kita melihat situasi dan kita bersama-sama dengan semua orang mengalami kepanikan. Masyarakat dan kita semuanya itu seolah-olah panik. Namun sesungguhnya ketika kita sebagai terang hadir di tengah-tengah masyarakat yang panik, harusnya kita itu memberikan ketenangan. Bukan malah kita itu juga ikut menjadi panik atau menambah kepanikan. Di tengah-tengah situasi ratapan kematian yang setiap hari kita saksikan, kita dengarkan, seharusnya kehadiran kita sebagai terang itu memberikan pengharapan, memberikan penghiburan. Bukan malah kita itu menjadikan suasana semakin resah. Keberadaan masyarakat yang terus mengalami rasa yang mencekam karena ketakutan. Seharusnya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu harusnya memberikan kedamaian. Namun banyak sekali orang-orang Kristen di mana mereka hadir di tengah masyarakat yang panik, yang cemas, yang meratapi semua penderitaan ini, justru menambah kepanikan dan ketakutan dan rasa cemas itu. Karena kita pun juga ikut-ikutan. Karena kita pun juga tidak tahu apa fungsi kita. Firman Tuhan mengingatkan, kita dipanggil oleh Tuhan ke dalam dunia ini sebagai terang. Seharusnya kehadiran kita itu berdampak sesuatu yang baik. Ketika suasana yang menakutkan, yang mencemaskan, kehadiran kita memberikan ketenangan dan juga sebuah pengharapan. Bukankah itu panggilan kita sebagai terang?
Karena sesungguhnya kita bisa membedakan antara sudut pandang kegelapan dan sudut pandang terang. Kalau orang yang bersudut pandang gelap selalu melihat masalah di setiap solusi. Sebaliknya, orang yang bersudut pandang terang selalu cenderung menyaksikan solusi di setiap masalah. Dan inilah tugas kita seharusnya. Sebagai terang, kehadiran kita harusnya memberikan dampak yang baik. Memberikan pengharapan dan kedamaian di tengah-tengah situasi yang panik dan menegangkan ini. Sehingga kita tidak hanya hadir di tengah-tengah bersama dengan masyarakat, namun kita juga selalu menemukan masalah di setiap solusi yang sudah diupayakan oleh pemerintah, oleh tim kesehatan, oleh banyak orang. Lalu kita hanya mencari dan menemukan masalah terus-menerus. Kita hadir sebagai terang, harusnya kita berdampak di tengah-tengah situasi yang menegangkan, yang mencemaskan, kita memberikan kedamaian dan ketenangan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan hal itu. Bahwa kita harusnya sebagai terang, kita memiliki hati, pola pikir, dan hidup sebagai terang. Yang menerangi, yang memberikan kedamaian. Yang selanjutnya, kedua, terang itu juga berdampak dimanapun. Di dalam ayat yang ke-16, Tuhan kita lebih tajam lagi mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau tadi digambarkan bahwa kamu harus menerangi, kalau ditempatkan di rumah, menerangi orang-orang di sekitar, orang-orang yang ada di dalam rumah. Tetapi panggilan Tuhan yang lebih jauh lagi, bahwa terang itu berdampak dimanapun. Karena harus bercahaya, harus menerangi kepada setiap orang yang dijumpai. Lalu bagaimana kita itu sebagai terang di tengah-tengah orang-orang yang memiliki keputusasaan, yang memiliki rasa cemas dan takut? Kembali lagi seperti tadi, kita sebagai terang, kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita harus memancarkan terang itu. Kita harus mengambil peran di tengah-tengah situasi yang menyulitkan saat ini. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang berat yang kita jalani. Seharusnya setiap kita harus berdampak yang baik. Dimanapun dan kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap kita harus memanggil peran kita. Kita harus mengambil bagian kita sebagaimana Tuhan sudah menempatkan kita. Kalaupun para ilmuwan itu sudah mengambil perannya untuk meneliti bagiannya, yaitu meneliti, menemukan antivirus corona ini. Para tim medis itu sudah berjuang merawat, menangani para pasien. Pemerintah dan dengan segenap jajarannya semuanya juga berusaha menghadirkan hal yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan solusi untuk persoalan yang dihadapi bersama ini. Lalu apa peran kita sebagai terang? Oh, kita juga memiliki peran sebagai terang. Kita harus mengambil bagian kita. Kita harus tinggal di rumah. Bukan hanya sekedar tinggal, makan, tidur begitu aja. Tetapi kita bekerja, beraktivitas melalui kegiatan yang ada di rumah. Kita mengambil peran. Kita menjaga kesehatan kita. Menjaga kebersihan demi kesehatan kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah panggilan kita. Sebagai terang dimanapun ketika kita itu menjumpai
orang-orang yang sedang terus-menerus dalam ketakutan, kecemasan. Kita hadir, kita memberikan penghiburan, kita memberikan pengharapan, kita doakan, kita membagikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan dan memberikan penghiburan kepada mereka. Setiap kita dipanggil sebagai terang, karena Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu, para murid, pengikut Tuhan, saudara dan saya. Setiap kita memiliki tanggung jawab panggilan sebagai terang. Dan selanjutnya di dalam ayat 16b itu dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Terang itu harus berdampak dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dikatakan perbuatan baik daripada terang itu, daripada para murid itu, akan memuliakan Bapa yang di surga. Saya senang sekali dengan kalimat bahwa lebih baik kita itu menyalakan satu lilin daripada kita itu mengutuk kegelapan. Lebih baik kita itu menyalakan satu lilin sekalipun kecil daripada kita memaki-maki, kita marah dengan kegelapan. Memang benar Ibu Bapak Saudara, daripada kita hanya membicarakan, kita hanya meresahkan penderitaan, kita hanya meresahkan segala jeritan yang kita jumpai setiap hari, jeritan kematian akibat terinfeksinya dengan virus corona ini. Daripada kita hanya terus mencemaskan, membicarakan, bukankah jauh lebih baik ketika kita berbuat sesuatu di tengah-tengah situasi ini? Sekalipun tindakan kita, perbuatan kita itu kecil, namun itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada kita hanya membicarakan dan hanya membagi ketakutan, kecemasan. Kita dipanggil sebagai terang. Kita harus berdampak. Dan dampaknya itu harus benar-benar mendatangkan kebaikan, kedamaian, ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita sebaiknya bukan hanya membicarakan, bukan hanya bicara, melainkan kita memberikan solusi di setiap masalah, di setiap kesulitan. Mari Ibu Bapak Saudara, sekecil apapun tindakan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, jauh akan lebih bermakna yang akan mendatangkan kebaikan daripada kita hanya bicara dan menduga-duga. Kalaupun kita mendengarkan berita bahwa virus ini akan lama berakhirnya, kita menjadi takut. Kita menjadi resah. Kalaupun virus itu dikatakan akan berakhir di awal Juni, kita sedikit terhibur. Seolah-olah suasana hati kita itu ditentukan oleh berita. Suasana hati kita sedih atau gembira itu ditentukan oleh berita-berita yang kita terima. Sehingga kita hanya mengandalkan dan bersandar pada handphone kita, pada berita-berita yang kita dapatkan setiap harinya. Dan kita ikut-ikutan dan kita tidak menjalankan sebagai terang di tengah-tengah kehidupan di masyarakat ini. Ibu Bapak Saudara, ada orang yang memulainya adanya wabah ini. Dia sudah mulai berusaha menerapkan protokol kesehatan, menjalani hidupnya dengan baik. Dia sudah menjalankan tugasnya sebagai anak Tuhan. Dia berdoa. Dia bahkan semakin tekun berdoa. Tapi lambat laun 1 bulan dilalui, bahkan ini sudah 2 bulan. Seakan-akan belum tahu kepastiannya kapan akan berakhir. Orang ini semakin cemas.
Dia semakin memikirkan bahwa sesungguhnya apa kalau begitu fungsi daripada dia sebagai orang Kristen. Dia sudah berdoa. Dia sudah meminta kepada Tuhan. Dia sudah mempelajari firman Tuhan. Tapi keadaan semakin parah. Dan ini yang membuat orang ini semakin hari semakin juga panik melihat suasana situasi yang ada di masyarakat. Sampai-sampai menjelang 2 bulan ini, dia bukannya kehidupannya menjadi baik. Kondisi tubuhnya semakin sakit. Sakit banyak hal. Dia sudah menjaga kebersihan dirinya. Dia sudah mempertahankan bagaimana supaya dia bisa mengikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan yang ada. Dia mengingatkan keluarganya. Dia mencoba hidup bersama-sama dengan sehat dan bersih. Namun karena ketakutan, kepanikannya, justru membuat dia saat ini kondisinya sakit. Dia merasakan sakit di lambungnya. Dia merasakan bahwa dia kurang semangat, kurang nafsu makan. Tapi di tengah situasi yang seperti ini, dia pun takut untuk ke dokter ataupun ke rumah sakit. Dia sudah mencoba menjaga dirinya, tidak keluar dari rumah. Dia bisa menjalani hidup itu. Tapi ketakutannya, kepanikannya, dia mendengarkan cerita kematian orang-orang akibat virus ini. Menjadikan dia lemah. Ibu, bapak, saudara, sebagai terang, seharusnya kita memiliki pengharapan yang pasti. Sebagai terang, kita harusnya tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mengizinkan semuanya ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kehidupan seluruh manusia. Dan seharusnya dengan keberadaan kehidupan yang sulit ini tidak melunturkan imannya. Kondisi kehidupan yang sulit, yang berat, yang menakutkan ini seharusnya tidak menggagalkan dia dengan identitasnya sebagai terang. Dimanapun kita berada, apapun persoalan dan tantangan yang kita hadapi, betapapun itu sulitnya, berusahalah ibu bapak saudara kita semuanya menjadi terang yang menularkan secerca pengharapan, yang membagikan terang yang mendamaikan, yang membagikan terang yang memberikan ketenangan bagi setiap orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus yang adalah sang terang sejati akan menuntun setiap kita menjalani kehidupan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semakin menyaksikan dan mengalami kebaikan Tuhan. Karena di tengah situasi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini, kehadiran Tuhan sebagai terang yang sejati itu sangat menguatkan dan menghibur setiap kami. Bahkan kami ya Tuhan yang lemah, yang tidak berdaya, yang mungkin juga tidak memiliki semangat, namun Tuhan memperbarui ketika Tuhan itu memanggil kami. Tuhan itu menganugerahkan kepada kami iman dan keselamatan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami tugas panggilan sebagai terang di tengah dunia ini. Tuhan tolong supaya setiap kami dimampukan ya Tuhan, untuk berfungsi sebagai terang di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana Tuhan inginkan. Supaya keberadaan kami dimanapun, itu akan menerangi, akan memberikan ketenangan, kedamaian. Dimanapun ya Tuhan, di tengah masyarakat,
di lingkungan kami, dimanapun ketika kami menjumpai banyak orang. Barangkali semuanya mereka itu sedang mencemaskan kehidupan ini. Barangkali Tuhan, masyarakat itu sangat mengkhawatirkan untuk hari esok. Belum lagi adanya ratapan tangis kematian daripada keluarga dan orang-orang yang menyaksikan korban akibat virus ini. Tuhan, tolong di tengah situasi yang seperti ini, kehadiran kami benar-benar dapat berfungsi, Tuhan. Memberikan secerca pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, membagikan semua kebenaran Tuhan di dalam hidup ini. Melalui apa yang kami kerjakan, melalui doa, melalui perbuatan, melalui tindakan kasih kepada orang-orang itu. Tuhan, tolong supaya setiap kami, Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kami menjadi terang yang berdampak dimanapun dan kepada siapapun ya Tuhan. Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dengan memuji Dia. Lagu Pujihu. Mari kita menyanyikannya sambil kita memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau kuduskan, sehingga persembahan kami layak di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang kami berikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami, ajarlah kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan berkati para majelis dalam mengelola keuangan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, biar Tuhan berkati kami saat kami akan kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa
Mari Ibu Bapak Saudara, kita menghadap Tuhan, kita menyambut berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Sejati, akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Saat teduh, ibadah kita selesai, dimohon jemaat bisa memperhatikan warta yang akan tayangkan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, berikut kita akan memperhatikan beberapa warta gereja kita. Yang pertama, dengan melihat kondisi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, maka Majelis Jemaat GKKK Kebayoran Baru Surabaya mengajak setiap anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap melanjutkan ibadah dari rumah masing-masing, hingga situasi memungkinkan untuk kembali beribadah di gedung gereja. Jadi, untuk kebaktian minggu depan, yakni hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, tetap dilaksanakan online di channel YouTube GKKK Kebayoran Baru. Berikutnya, untuk persembahan rutin setiap ibadah minggu dan persembahan khusus seperti persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya dapat diserahkan dengan transfer ke rekening BCA dengan nomor berikut: 555 036 0057 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Surabaya, dengan dapat menuliskan keterangan di kolom berita. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengalami kesulitan untuk transfer, dapat mengumpulkan dan menyimpannya ke dalam amplop untuk diserahkan pada saat kita kembali beribadah bersama di gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Kebayoran Baru Surabaya. Terima kasih untuk perhatian jemaat sekalian. Stay safe, stay healthy, di rumah aja, bekerja dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua.